Praise the Lord, puji Tuhan saudara. Senang sekali saya bisa kembali ada di tempat ini untuk bersama-sama dengan saudara melayani. Sebuah kehormatan buat saya bisa kembali datang ke tempat ini untuk membagikan firman buat saudara. Malam ini Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk sharing sesuatu topik yang menurut saya adalah topik yang paling disukai oleh semua orang Kristen. Tapi masalahnya banyak orang tidak mengalaminya secara pribadi. Saya percaya ketika saya men-sharekan ini Anda semua setuju sekali bahwa ini adalah topik yang paling dicari, paling disukai, paling digemari oleh semua orang Kristen, baik yang lama maupun baru saudara. Dan sayangnya saudara, banyak orang gak ngalami dan tidak mengerti arti yang sebenarnya daripada apa yang mau saya sampaikan hari ini saudara. Saudara, beberapa waktu lalu ketika saya sedang berdoa, Tuhan memberikan sebuah pengertian yang baru tentang sebuah topik, tema yang selama ini yang saya anggap juga ternyata Tuhan memberikan sesuatu perspektif atau pandangan yang sedikit berbeda dari biasa-biasanya saudara. Malam ini izinkan saya untuk share ini, saya berdoa supaya ini menjadi berkat buat kita semua. Judulnya adalah ini saudara, saya percaya kalau saya kasih judul ini, pasti everybody, semua orang akan senang sekali dan berkata, yes aku mau. Berapa banyak saudara yang mau mengalami angkat tangan saudara? Oke, saya tidak menyalahkan bahwa kita semua kepingin, tapi memang ini adalah firman Tuhan saudara, bahwa dia kepingin supaya hidup kita mengalami prosperity, katakan prosperity. Cuman izinkan saya malam hari ini membagikannya dengan perspektif yang berbeda. Saya mau tanya dulu, berapa banyak Anda yang percaya bahwa every Christian, semua orang Kristen pasti akan mengalami prosperity? Angkat tangan dulu saudara. Oke, ini saya mengajak Anda satukan dulu pandangan bahwa memang kita akan mengalami semuanya. Tapi yang kedua saudara pertanyaannya, berapa banyak saudara yang sudah mengalami prosperity? Angkat tangan saudara. Nah ketika saya tanya seperti ini, saya jamin gak semua orang berani angkat tangan. Karena mereka menganggap mereka belum mengalami prosperity. Sekali lagi saya tanya nih saudara, berapa banyak yang mau mengalami prosperity? Angkat tangan saudara. Nah kan semua pasti rata-rata ngangkat. Sekarang saya tanya lagi, jangan takut. Siapa yang sudah mengalami prosperity? Angkat tangan. Nah, gak banyak kan saudara? Kenapa saudara? Karena kita punya pandangan yang sedikit berbeda mengenai prosperity saudara. Ini ada satu firman yang Tuhan bicara dalam waktu singkat. Waktu itu saya selama 2 minggu merenungkan firman ini. Dan jadi rema yang begitu kuat dalam hidup saya. Yaitu Ibrani 13 ayat 5 saudara. Kita buka sama-sama atau kita akan baca sama-sama di depan saudara. Ibrani pasal yang 13 ayat yang kelima. Dikatakan gini saudara. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah saudara, ayat ini begitu jadi rema kuat sekali dalam hidup saya. Tuhan berkata, jadi kamu jangan menjadi hamba uang, tapi cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, dia sudah berfirman kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, membiarkan kita dan meninggalkan kita saudara. Nah saudara, saya percaya Ibrani 13 ayat 5, kalau ayat ini Anda semua tahu, maka saya percaya saudara dengar baik-baik bahwa setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kelimpahan saudara. Pertanyaannya kenapa banyak orang Kristen gak mengalami kelimpahan? Karena mereka gak mengerti Ibrani 13 ayat 5. Berapa banyak orang yang berkata, gua gajinya sekian tapi kok gak cukup ya? Karena mereka gak menerapkan Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebenarnya setiap kita sudah dikasih Tuhan yang namanya prosperity. Dan kalau kita masih kurang, karena 13 ayat 5 ini enggak lakukan saudara. Ayat berikutnya 6 berkata gini, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku saudara. Perhatikan baik-baik, dikatakan Tuhan adalah penolongku. Saudara, banyak orang Kristen datang sama saya bilang gini, Pastor Robert, saya ini enggak cukup. Banyak sekali kebutuhan, banyak sekali ini, banyak sekali ini, banyak sekali ini. Saya kasih tahu ya, kalau Anda ngerti Ibrani 13 ayat 5, tidak ada satu orang Kristen pun yang akan mengalami kekurangan dalam hidupnya.
Kalau dia kurang, artinya you nggak berhikmat bagaimana mengatur apa yang ada padamu. Dengar ya, Tuhan bilang, cukupkan dengan apa yang ada padamu. Garis bawahi kata apa padamu. Bukan mencukupkan hidup kita dari dompet orang lain, tapi dari apa yang ada padamu. Perhatikan dompetmu, lalu kamu hitung, lalu kamu berkata, gua harus cukup bulan ini. Bukan dari dompet orang lain. Kenapa banyak orang Kristen gak berkecukupan, gak mengalami prosperity, kelimpahan dalam hidup mereka? Karena mereka menyesuaikan hidup mereka bukan dengan dompet mereka, tapi dompet orang lain, saudara. Padahal Ibrani 13 ayat 5, kita harus belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi kalau Anda semua melakukan ini, saya percaya tidak ada satu orang pun akan berkata, gua kurang. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ayat ini sederhana, tapi kalau Anda renungkan, iya ya, selama ini kenapa gua nggak cukup? Karena gua mencukupkan kehidupanku dengan cara hidup orang. Kalau ada orang mau beli mobil baru, kita mesti ngomong 5 tahun ganti. Ya itu stylenya orang, belum tentu buat kita. Wah kalau berangkat harus bisnis kelas, belum tentu takarannya kita. Wah kalau berangkat harus hotel mewah, belum tentu ukuran kita. Tuhan bilang cukupkan hidupmu dengan apa yang ada padamu. Bukan apa yang pada orang lain. Saya dengar anak-anak muda jangan ngomong duit jajan kurang. Jajanmu harus sesuai dengan dompetmu, bukan dompet orang lain. Jangan ada orang yang berkata, gua kok gak bisa ya. Saudara, dalam setiap pernikahan di tempat kami, di gereja, saya melayani konseling. Dan harus ada satu pelajaran yang harus lulus, kalau enggak gua enggak izinkan menikah. Saya beberapa kali ngomong sama mereka, kalau you enggak lulus pelajaran ini, gua enggak rekomen kamu menikah. Yaitu apa? Budgeting, saudara. Sayangnya banyak orang Kristen terlalu ngeflow, terlalu ngerong, enggak ngerti budgeting, saudara. Saya 100% percaya bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Tapi ayat ini mengajarkan saya, as a Christian, dengar baik-baik. Kita harus belajar mencerna Ibrani 13 ayat 5. Tuhan bilang jangan jadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, saudara. Jadi kalau Anda mengerti ayat ini, saya percaya semua keluarga tiap bulan tidak akan kekurangan. Saya percaya setiap anak muda gak akan kekurangan. Semua apapun Anda harus mencukupi kebutuhanmu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan di tanganmu. Saya ngomong sama mereka, gimana you mau menikah kalau you gak bisa ngatur keuangan? Gimana Tuhan akan percayakan keuangan kalau you gak bisa manage keuangan? Saudara, saya kasih mereka biasa kalau menikah, yang pria dan yang wanita masing-masing tulis. Gajimu piro, apa yang kamu lakukan dengan uangmu, tulis semua secara detail. Kalau you sungkan malu dengan saya karena gaji, you bisa buat presentasi. Tapi kalau you mau benar-benar saya tolong, tulis yang sebenar-benarnya. Lalu mereka mulai tulis, saudara. Lalu waktu mereka tulis gaji sekian, semua sekian. Saya ajari mereka, saya bilang gini, dulu belajarkan tentang akuntansi di sekolah. Udah pokoknya gak usah ribet-ribet. Pokoknya buatnya sederhana aja, pemasukan dari mana saja, A, B, C, yang pertama gaji suami, yang kedua istri atau dari apapun, lalu total pendapatan, lalu habis itu pengeluaran dibagi dua, saya bilang fixed cost, itu kebutuhan-kebutuhan yang sudah pasti dikeluarkan. Yang pertama apa? Perpuluhan, yang setuju katakan amin. Lalu saya mulai ajari mereka, semua cost operation ini nggak boleh lebih dari sekian persen. Kalau kamu secara global saya ajari, saya bilang ini 10% untuk Tuhan yang utama. Yang kedua 20% saving, lalu 70% operation. Kamu harus bisa buat dari 70% ini dibagi menjadi sandang, pangan, papan. Jangan beli handphone baru terus kalau memang belum waktunya beli handphone. Yang penting prinsip handphone cuma satu, bisa telepon, bisa WA, udah cukup saudara. Enggak mesti yang teknologi canggih. Kadang-kadang you pakai telepon canggih juga enggak kepake semuanya teknologinya saudara. Cuman karena keren-kerenan aja. Ini Samsung sudah keluar loh, Galaxy 10. Samsung ini S10 katanya saudara. Saya kasih tahu buat kamu ya, kamu harus cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan dengan apa yang ada pada orang lain. Ibrani 13 ayat 5, kalau semua orang Kristen ngerti ini ya,
saya jamin tidak ada yang ngomong kekurangan, semuanya prosperity. Ingat, prosperity itu bukan punya mobil 5, rumah mewah, dan semua prosperity. Kalau belum punya mobil lebih dari 2 belum prosperity, no. Abang becak punya 5 becak itu kaya raya, saudara. Yang ngerti katakan amin, saudara. Prosperity itu tergantung dari takaran yang Tuhan percayakan. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 5 talenta. Kalau 1 talenta dia punya 3 itu sudah prosperity, saudara. Karena lebih dari kapasitas dia. Kalau orang yang punya 5, tiba-tiba dia dipercayakan 5 tapi dia dapat 3, belum prosperity. Tapi kalau dia dapat 6 sudah lebih dari prosperity. Dan simple, Tuhan ngajari tentang perspektif prosperity yang sederhana sekali. Nah, kalau semua orang ngerti Ibrani 13 ayat 5, tidak ada satu orang pun ditinggal sendiri dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Jadi kalau kita kurang, karena kita maaf ya menuruti hawa nafsu. Saya ngomong sama anak muda, denger ya, jangan sok-sokan, apalagi lagi pacaran. Kalau memang baru mampu untuk makan 1 kali di restoran, ajak pacarmu jangan lebih dari 2 kali. Pasti kolaps kamu. Saya ngajari anak muda budgeting. Uang jajanmu berapa, ngapain, persembahan. Bahkan diajari persembahannya. Berapa banyak orang berkata, Pastor Robert persembahan itu gak boleh di-plan. Kita tuh harus doa, tanya Roh Kudus. Saya bilang, saya setuju. Dengar, saya ngomong ini saya sangat ngero loh. Bahkan kalau ada beberapa orang nanya, kamu aliran apa? Karismatik tingkat tinggi, saya bilang. Jadi jangan ngomong saya gak ngero, tapi saya ngajari kamu, dengar baik-baik. Hidup ini harus balance, saudara. Ada balancing yang benar, saudara. Kalau kamu terbang ya pakai sayap 1 ya, gak sayap 1-nya, you gak akan moving forward. Kamu akan muter-muter di situ terus. Saya kasih tahu ya, Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan, saudara. Dan dia tidak akan percayakan apapun kepada orang yang gak bisa mengelola dan dipercayakan. Dan kalau kamu mau menjadi pengelola Tuhan yang baik, saudara, jadilah orang yang bisa dipercaya. Yusuf mengalami kelimpahan 7 tahun, saudara. Kalau dia gak ngerti how to manage, saudara, 7 tahun masa kelaparan itu collapse bangsa itu, saudara. Justru, saudara, dia bisa ngatur sedemikian rupa. Sehingga 7 tahun masa kelaparan dia bisa nolong banyak orang, saudara. Kenapa? Karena dia ngerti how to manage the blessing from the Lord. Banyak orang Kristen dikasih berkat. Tiba-tiba, pastor, kenapa ya bulan ini gua dapat kayaknya biasanya gaji gua 10 juta, ini dapat 50 juta, lalu senang, saudara. Lalu habis itu, berarti waktunya ganti handphone baru. Waktunya ini, belum tentu, saudara. Mungkin waktunya kamu nabur 3 kali lipat. Itu yang benar, saudara. Tapi setelah itu sisanya ngapain? You harus wise dalam mengatur, saudara. Saya aturin mereka, dari 70% ini sandang, pangan, papan, mana yang paling penting. Apalagi you sudah mau menikah dengan anak orang. Saya enggak mau, saya bilang anak muda, begitu menikah, mau tebus rumah sakit, istrimu, anakmu, kamu cari bantuan mama papamu. Saya kasih tahu, it's wrong. Kalau kamu sudah menikah, artinya kamu yang bertanggung jawab mengelola keuanganmu. Kalau kamu gak bisa nyenengi orang tua, ngasih duit ke orang tuamu, minimal jangan minta duit sama orang tua. Justru yang benar adalah ngasih orang tua. Saya ngajari anak-anak muda, kalau kamu mau diberkati Tuhan ya, bless your mom, bless your dad. Berkati parentmu, maka kamu akan diberkati. Saya ngajari mereka yang pacaran waktu konseling, tiap bulan ngasih gak orang tua? Ngasih, pastor. Ya, setelah menikah tetap harus ngasih. Oh ya, wah kita aja kurang. Sekali lagi saya katakan, Ibrani 13 ayat 5, gak ada satu orang pun yang kekurangan. You tangkap aja ayat ini, renungin ya. Saya kasih tahu ya, tidak ada satu pun orang Kristen dibiarkan sendiri dan ditinggalkan Tuhan. Kita akan berkata Tuhan penolong, kita pasti cukup. Kecuali kamu mau makan enak, setiap hari mau makannya Jepang, Korea gitu. Udahlah, rambut masih hitam, muka deso, saudara. Jangan gaya-gayaan, saudara. Banyak sekali orang, wah mau gaya, aku nih ajak pacar, pastor. Malu aku kalau nggak ngajak makan di restoran mewah. Kalau you punya duit nggak apa-apa, saudara. Saya kasih tahu kalau dia cinta, saudara. You ngajak makan warteg juga dia tetap cinta, saudara. Nanti bilang ini, nanti sabar ya, gua kerja keras. Setelah gua kerja keras berhasil, gua ajak kamu makan dimanapun kamu mau. Itu yang benar, saudara. Ada amin, saudara. Saya kasih tahu Ibrani 13 ayat 5 ini ya, benar-benar membuka inspirasi buat saya.
bahwa tidak ada satu orang Kristen pun kekurangan. Semuanya prosperity karena dia tetapkan kita untuk mengalami prosperity, saudara. Kalau sampai kita nggak mengalami prosperity, lalu kita komplain, mana Tuhan janjimu katanya prosperity. Ya karena kamu nggak pernah mencukupkan. Kamu jadi hamba uang, kejar duit untuk beli ini, beli ini. Kamu nggak pernah mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau ayat ini kamu resapi dan kamu lakukannya, saya jamin semua prosperity. Dan saya ngajar semua ke anak-anak tempat saya, yuk boleh tanya semuanya. Tiap bulan harus ada tabungan. Mau mana cukup, ini aja gak bisa. Ibrani 13 ayat 5, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kamu harus punya plan, saudara. Anak saya jijik, saudara. Sekarang dia masuk umur 12 tahun, saudara. Mumpung gak ada orangnya gak apa-apa saya ngomong, saudara. Saya sudah latih dia dari kecil, saudara. Kasih perpuluhan ke Tuhan dengan rutin. Dari umur 1 tahun, dari umur 1 bulan kita yang bayarin. Umur 1 tahun dia bayar sendiri. Kenapa? Sudah ada penghasilan. Loh kok bisa? Dari angpau, saudara. Kalau Sinja pasti dapat angpau. Apalagi kalau anakmu gemesin lucu, angpaunya gede biasanya. Banyak, saudara. Gemes itu. Dikasih, saudara. Dan saya mulai ajar dia, yuk bayar perpuluhan. Saya mulai atur, saya mulai manage, saudara. Sampai akhirnya dia sampai hari ini ya. Dia 12 tahun tapi dia sudah punya usaha loh, beberapa usaha. Salah satunya refleksologi, ya memang bapaknya bantuin konsepin dan semuanya. Tapi dia juga punya showroom mobil loh. Anak saya, caranya gimana? Dia punya tabungan. Tabungannya ada satu jemaat kita sales mobil, jago jual mobil, saudara. Lalu saya ngomong sama dia, yuk sampai kapan? Mulai dong start. Main showroom kecil-kecilan, beli mobil bekas lalu jual lagi, beli mobil bekas jual lagi. Lalu habis itu saudara, dia akhirnya cerita-cerita, iya tapi gak ada modal pastor, gue modalin deh. Dia bilang gini, tadinya awalnya dia bilang gini, saya sih ada dimodali orang. Modalnya gimana sih? Saya bilang, ya saya beli pakai uangnya dia, saya jual. Untung bagi 2, 50-50 bersih. Saya bilang udah deh, daripada lu ikut dia, lu ikut gua kasih lebih dari 50%. Yuk dikasih 50% toh? Ya, saya kasih lebih itu, karena I'm your pastor. Wah dia senang saudara. Saya bilang gua kasih lu 51%. Loh kan benar kan saudara, 51% kan lebih dari 50 saudara. Dia ketawa saudara. Saya bilang oke, let's we do it. Lalu saya ngomong sama anak saya, nah ini ada project nih, om ini mau jual mobil. Saya mulai kasih ngajari saudara. Yuk kan punya tabungan, tabung duit itu bukan untuk di bank nak, saya bilang. Duit di bank itu ya, uang kalau banyak uang taruh di bank ya, itu orang kurang berhikmat saya bilang. Uang itu dikerjakan dan dihasilkan bukan ditabung saya bilang. Ya bolehlah ditabung sebagian tapi didoakan sama Tuhan mau diapain gitu. Habis itu dia bilang ya boleh Dad, aku ikut separuh. Ya udah Dad separuh kamu separuh. Lalu akhirnya laku, untung dia ambil. Ingat bayar perpuluhan, ya dia bayar perpuluhan. Lalu setiap kali saya khotbah di luar negeri, terutama di Singapura, di Korea, di mana-mana, dia pintar saudara. Dia buat jatip saudara, kan lagi ngetop sekarang jatip. Dia fotoin semua, dia kirim ke anak-anak. Mau titip gak gitu. Lalu dia datang ke Dad, minta uang Dad. Untuk apa katanya. Lalu dia jualan saudara. Dia minta uang saya janjian dulu. Saya bilang gini sama dia, oke ya modal balikin ya, untung ambil 100%. Oke Dad katanya. Jadi dia mulai saudara. Akhirnya dapat untung lumayan loh, dia tabung. Sekarang dia bisa beli drum sendiri. Saya kaget dia beli drum mahal sekali. Saya bilang seumur hidup saya gak pernah beli alat musik semahal itu. Yuk berani banget beli, gak apa-apa Dad untuk Tuhan katanya. Dia beli sendiri, drum lamanya dia kasih gereja. Untuk sekolah minggu dia beli drum baru. Saya kaget saudara, drumnya dia bagus. Kemarin dia ngerjain animasi, dia ngerjain apa, dia butuh laptop. Dia beli sendiri. Saya kaget dia bilang, Dad kau mau beli laptop kayak Dad katanya, Macintosh katanya. Saya bilang, udah jangan yang biasa aja saya bilang. Oh enggak Dad itu bagus, kalau enggak nge-lag katanya. Oh segala macam alasan. Dan gua kaget dia beli cash, beli sendiri pakai uang dia. Saya kurang lebih sudah 2 tahun lebih enggak pernah kasih JJ uang jajan saudara. Karena every month dia menghasilkan uang saudara. Dia kerja sekarang pinternya enggak karuan saudara nyari duit saudara. Saya bersyukur sama Tuhan saudara. Dia mulai mencukupkan hidupnya. Ngasih, nanti dia ngomong, Dad aku ikut nabur ya. Untuk ini, untuk taman, untuk ini, untuk semuanya. Saya bersyukur kenapa? Dia nggak ngerti saudara. Saya ngomong sama dia, you harus belajar bagaimana memanage uangnya Tuhan dengan baik. Jangan pakai untuk kesenangan. Mau beli tanya Tuhan dulu boleh nggak?
doa dulu. Oh ya Dad katanya. Sampai hari ini saya bersyukur saudara. Kami mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Jemaat-jemaat mengalami kelimpahan. Karena saya ngomong sama mereka tidak ada satu orang pun yang kekurangan saudara. Kalau ada orang Kristen apalagi melayani, lalu dia bilang aduh aku kurang. Saya kasih tahu ya, you mesti bertobat. Ibrani 13 ayat 5 harus kamu lakukan. Jangan jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan gak pernah buat kita kekurangan. Dia pasti buat kita kelimpahan saudara. Kalau sampai kita gak ngalami kelimpahan, jangan salahkan Tuhan. Karena kita yang gak berhikmat saudara. Saya jamin lah saudara. Saya dulu ya 3 tahun saudara. Hanya cuman makan Indomie 1 bungkus bagi 2 sama istri saya. Karena memang kami lagi dalam proses dulu saudara. Puluhan tahun yang lalu. Kami ngalami, kami tahu bagaimana apa itu kekurangan. Dan gak enak kekurangan. Saya tahu apa itu, bagaimana mau khotbah, bagaimana mau melayani. Wong kita aja masih mikir perut. Saya tahu bagaimana banyak orang konseling dan saya berkata, ya sih gua ngerti, gua pernah ada di posisi kamu. Tapi percayalah saya bilang, you percaya gak bahwa Tuhan kita baik? Saya bilang, kalau dia baik, dia pasti akan mencukupi semuanya. Kan Anda punya anak, gak mungkin dong. Kalau uang naik misalnya naik bis saja sekian, uang jajan sekian, lalu Anda kasih dia kurang, gak mungkin. Kalau bapak atau orang tua yang dunia yang bisa buat salah, masih bisa berdosa, gak akan kasih anaknya uang yang dia tahu bahwa itu kurang, apalagi bapakmu yang di sorga. Masalahnya kenapa kita masih kurang? Karena Ibrani 13 ayat 5 kita gak lakukan, Zara. Saya beritahu ya, kalau Anda lakukan Ibrani 13 ayat 5, saya jamin saudara, tidak ada satu pun orang Kristen akan kurang. Semuanya kelimpahan. Cuman ingat, jangan jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya sering ngomong ada sebuah statement yang saya buat gini sama anak-anak muda. Dengar ya, gaya hidupmu sesuaikan dengan dompetmu, bukan dompet orang lain. Kadang-kadang orang, wah itu bagus, gua ikut. Belum tentu buat kita saudara. Kalau memang belum waktunya kita, jangan saudara. Dulu saya juga gak berani ini, gak berani ini, gak berani itu. Ada waktunya nanti. Ketika Tuhan berkati kita, kita punya kapasitas cukup, kita pasti akan nikmati. Dan kamu akan lihat, wow kelimpahan dari mana-mana datang saudara. Ada amin saudara. Saya berdoa winning point saya adalah setiap jemaat boleh mengerti bahwa Tuhanlah sumber keberuntungan kita. Dan kita tidak perlu cinta uang atau serakah karena Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Saya mau sampaikan tahun ini saudara, orang berkata, ini orang bukan saya gak percaya akan statement ini. Ini orang Chinese, dia berkata gini, tahun ini adalah the year of pig katanya saudara. Saya kasih tahu ya, saya enggak mau saudara, yang saya tahu adalah the year of the miracle saudara. Tahun yang luar biasa, the year of greater promise saudara. Tapi orang dunia mereka berkata the year of pig saudara. Ini tahun babi katanya. Saya gak percaya saudara. Saya gak ngomong ini lalu Anda bilang, wah Pastor Robert bilang the year of pig. No. Ini orang dunia mereka berkata. Tapi yang saya percaya tahun ini buat kita adalah the year of greater promise saudara. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Saya mau mengajak Anda untuk belajar sama-sama mengenai the word prosperity saudara. Apa arti daripada prosperity? Dalam Hebrew saudara, word prosperity adalah shalom saudara. Katakan sama-sama shalom saudara. Artinya completeness, soundness saudara. Peace, completeness in number, lalu soundness in body, healthy, prosperity. Tuhan menjanjikan shalom yang lebih dari sekedar keberuntungan. Karena itu kita tidak perlu takut, tidak beruntung, sial, kurang duit. Akibatnya kita ngejar duit, cinta duit saudara. Saya kasih tahu Tuhan menjanjikan shalom buat kita. Dia menjanjikan keberuntungan. It's not because the year of pig. Lalu orang mulai cari saudara. Oh menangkalinya gimana tahun ini, harus gimana. Saudara, Korea adalah salah satu negara yang mengalami revival yang luar biasa. Tapi saya membaca sebuah surat kabar dan membuat saya kaget. Ada kurang lebih 140.000 paranormal dan setiap orang datang ke situ menanyakan apa yang harus dia kerjakan, bisnis apa yang paling cocok tahun ini, apa yang mereka mesti lakukan tahun ini, bagaimana mengalami keberuntungan di tahun ini, bla 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 dan sebagainya.
Semua orang Chinese setiap pergantian tahun mereka selalu sembahyang berdoa karena mereka berharap tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Mereka berharap tahun ini mereka mengalami keberuntungan lebih dari tahun lalu. Mereka menangkal balak, mereka buat ini, mereka buat korban ini dan sebagainya. Karena mereka percaya bahwa ini bisa menangkal mereka sehingga mereka mengalami keberuntungan tahun ini. Misalnya ini tahun babi, lalu mereka akan ngomong, oh harus gini, yang show babi gini, yang ini gini dan sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda bahwa Tuhan menjanjikan shalom buat kita, saudara. The year of the prosperity, the year of the miracle, the year of a greater promise. Itu yang sedang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita nggak akan sial, kita nggak akan kekurangan duit. Tahun ini kita akan mengalami banyak hal yang ajaib. As long you benar-benar cari Tuhan, saudara. Dan you menjadi pelaku akan firman Tuhan. Saya terlalu percaya 1000% bahwa this is the year di mana Tuhan akan buat apa yang gak ada menjadi ada, apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Tuhan akan buat apa yang gak pernah kamu lihat, apa yang gak pernah kamu dengar, akan terjadi dalam kehidupan Anda. Dan salah satunya kenapa saya khotbah tentang prosperity, karena saya percaya every one of us harus mengalami kelimpahan. Karena oleh kitalah semua bangsa di muka bumi akan jadi berkat dan memberkati mereka, saudara. Saya percaya, saudara. Pertama waktu tahun ini Tuhan memberikan sebuah challenging yang begitu berat dalam hidup saya. Sampai-sampai saudara jujur ya saudara. Ini saya baru keluar loh, saya lama sekali gak keluar. Saya turun dari kereta dibilang wah langsing sekali. Bukan diet saudara, karena memang puasa kita saudara. Saya sangat menghormati Ibu Nani. Waktu beliau ngomong-ngomong tentang jadwal saya bilang Bu, saya dengan senang hati datang, this is my second home. Tapi saya sebenarnya nggak bisa datang setelah April baru bisa, mama saya nggak keluar. Kami tahun ini disuruh Tuhan puasa mulai dari Januari sampai April. Saudara. Saya bilang ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung kan biasanya kan 40 hari pertama, 40 hari akhir, 40 hari tengah. Nah ini suruh 1 tahun langsung sekali saudara. Jadi kita belum selesai ini puasa dari Desember 23 sampai sekarang. Makanya tadi nyampe di bandara, di kereta, saya bilang enggak, saya enggak makan, memang puasa, nanti makannya. Kenapa? Karena memang tahun ini saya percaya Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Saya bersyukur sama Tuhan, tahun ini Tuhan memberikan kami proyek baru. Saudara sudah tahu, sudah dengar semuanya, tadi banyak yang nanya. Saya berdoa saudara untuk gedung yang kami ada sekarang taman, kami percaya we will take over this building. Lalu every single day, every morning we pray, kita berdoa dan declare saudara, bahwa kita akan dapat gedung ini. We will take over this building. Gedung itu besar 5.800 meter kali 4 lantai. Tuhan mulai bicara tahun 2018, turun ke bawah doa, kami doa dan seterusnya. And then habis itu setelah doa kita yakin kuat, tinggal kita mikir, duit esopo Tuhan. Duit dari mana? And then singkat cerita, Tuhan suruh doa dan doa. Lalu tiba-tiba singkat cerita, kurang lebih tahun lalu saudara, di bulan 6 pas ulang tahun saya, Tuhan berkata aku kasih hadiah. Lalu kami doa, tiba-tiba mama saya ngomong, Tuhan kasih mimpi, suruh kita doain gedung yang itu. Saya bilang, gedung yang mana mah? Gedung itu yang di seberang. Lalu dia sebutin saudara. Saya bilang, are you sure? Ya udah kita doain di doa. Lalu kita doa beberapa kali. And then habis itu pas doa nggak tahu terjadi sesuatu di dalam gedung itu. Gedung itu amburadul isinya saudara. Lantai 1, lantai 2 hotel yang nggak benar. Lantai 3 spa, spanya juga haleluya nggak benar. Ada 100 kamar lebih. Lantai 4-nya diskotik plus karaoke. Yang isinya haleluya semua lah saudara. Lalu singkat cerita, ya sudahlah kita doain. Habis itu Tuhan ngomong, I will give you that building. Mama saya ngomong, Tuhan mau kasih kita gedung itu. Saya bilang, yang bener mak. Saya bilang, kau salah. Minta Tuhan pindah aja gedung ini, jangan gedung itu. Yang kita mau tuh ini. Karena ini gereja kita udah di atas. Lalu doa lagi. Tuhan bilang, enggak aku kasih gedung itu. 2 kali, 3 kali, sampai 6 kali saudara. Baru yang ke-7 kita bilang, ya udahlah kalau memang Tuhan mau kasih.
Lalu akhirnya singkat cerita saya meeting ke Singapura dengan ownernya, lalu ketemu ngobrol bla 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 semuanya, akhirnya terjadilah kontrak kerjasama dan sebagainya. Tapi jujur waktu itu saya ketakutan saudara. Kenapa takut saudara? Karena duit dari sopo. Saya cuma percaya satu, Tuhan akan percayakan Anda kalau Anda bisa dipercaya saudara. Lalu singkat cerita kita akhirnya sign kontrak semuanya, lalu renovasi. Waduh, renovasi duit dari sopo. Tiba-tiba ada aja, Tuhan tuh baik saudara. Sampai saya ngomong, ya udahlah gua jual rumah satu. Saya jual saudara. Lalu mama bilang, kamu serius mau jual ya? Kalau enggak duit dari mana? Kita naruh duit semua, ini kan buat PT. Saya enggak mau cuman karena saya hamba Tuhan, saya dengan iman aja naruhnya. Mana ada dengan iman, dengan duit saudara PT. Bukan dengan iman saya bilang. Lalu saya bilang, ya udah gua jual satu. Lalu akhirnya kita jalan, running, renovasi, wah banyak sekali tantangan ini. Semua orang yang ketemu saya bilang gini, you gila katanya. Kamu gila. Semua orang underestimate. Saya mulai nawari tenan-tenan saudara. Saya datang 10-10-10-nya nolak saudara. Saya datangi 20-20-20-nya nolak saudara. Karena mereka bilang, tahu bahkan ada orang yang luar kota datang baru pertama kali ke Palembang dibilang gini, kamu ya pokoknya komplek itu jangan datang. Kenapa? Itu komplek gak benar katanya semuanya. Pandai pijit semua segala macam, jangan ke situ katanya. Oh iya. Jadi itu benar-benar komplek itu udah underestimate banget saudara. Jadi singkat cerita ya sudahlah saya bilang ini, gak apa-apa saya nguati tim saya bilang ini. Kalau you dapat duit banyak, bangun hotel, bangun mall, bangun restoran di tanah yang baru lalu rame biasa. Semua orang bisa, apalagi tempat Sudirman, jalan-jalan utama, protokol. Tapi kalau tempatnya bobrok, hancur, tempat yang gak benar segala macam yang karu-karuan, kamu bisa jadi benar, itu luar biasa. Poinnya banyak saya bilang. Kalau nggak berhasil gimana pastor? Ya gampang, orang akan bilang ya biasalah memang pasti nggak berhasil, mereka aja nekat. Nah kita nggak susah. Tapi kalau tempat bagus, parkiran bagus, tempat bagus, kita nggak berhasil, dipisu-pisu orang. Saudara akan diguoblok-gobloki orang saya bilang. Kalau ini ya wajar lah, memang tempatnya mereka salah. Nah saya bilang gitu, lalu mereka bilang iya juga ya pastor. Ya udah ayo kita kerjain. Kalau singkat cerita kita kerjain lah, by faith saudara, step by step. Saya singkati ceritanya saudara. Sampai hari ini I'm so amazed dengan Heavenly Land saudara. Akhirnya gedung kita jadi saudara. Saya kasih tahu ya. Semua hampir-hampir yang terbaik ada di situ di Palembang saudara. Ini nanti bulan depan akan masuk supermarket impor saudara. Lantai 1, lantai 2 ada ini, ada semuanya. Ada macam-macam saudara. Lalu habis itu lantai 2-nya hotel semuanya. Hotel kita sekarang 2 minggu pertama waktu buka hotel ya. Saya kasih tahu buat saudara, okupansi 0 saudara. 0. Kenapa saudara? Kami usir pasangan ya benar. Om-om sama cewek cantik pakai baju tank top. Lalu kita bilang sorry ya, ini hotel keluarga. Marah mereka saudara. Maksudnya gini, you jangan sok suci, you tuh ada di komplek gini. Dan semua hotel di sini tuh orang tahu seperti apa. Lalu saya bilang sama anak buah saya, security, FO semuanya. Pokoknya gini, saya mantau 48 kamera, saya bisa tahu semua kegiatan di situ. Kalau saya temukan kamu masukin perempuan atau orang minta kamu siapin, hari itu juga gua pecat. Gua ngubah image ini setengah mati supaya diubah. Saya enggak mau ada halal yang enggak benar. Jadi Pak kalau kita dimarahin orang enggak apa-apa, gua enggak akan marah sama kalian. Oke Pak, diusir beberapa saudara. Sampai akhirnya saya dapat hikmat, saya bilang ini udah kalau ada orang nanya gitu ngomong ini, Pak sorry hotel syariah. Oh iya katanya, dia kabur sendiri saudara. Saya bilang that's the point saudara. Jadi enggak usah marah-marahan saudara, enggak usah ngotot-ngototan. Mereka bilang apa masuk, saya bayar gitu. Ya, gue bilang gampang, you dengan lembut aja senyum. Sorry Pak, hotel syariah. Oh iya katanya, dia kabur semua. Jadi 2 mingguan lebih kita ngusir yang kayak gitu saudara. Zero occupancy saudara. Wah tapi puji Tuhan akhirnya kita network. Sekarang kalau you buka di Traveloka, tiket.com, pagi-pagi, booking.com, ketik hotel Palembang keluar Heavenly Land Hotel saudara. Dan sekarang hotel kita rame saudara. Kemarin dipakai Sinode GPDI saudara. Acara semua pendeta-pendeta se-Sumsel pakai hotel kita penuh semuanya. Orang bingung kok bisa ya. Gua kan gak perlu tahu, kasih tahu ke orang dunia bahwa itu pendeta-pendeta, itu channelnya pendeta. Enggak perlu saudara, tapi mereka kaget. Kok bisa ya hotel mereka rame ya.
Hotel di seberang kami, bukan di seberang ini tapi di belakangnya saudara, mau tutup jual. Dan lucunya nanya kami, mau beli gak sekalian? Mereka bingung saudara, hotel kita rame. Setiap bulan ada isi. Lalu bulan April ini ada apa conference kita saudara, penuh fully book saudara, 600 kamar kita butuh. Mei saudara ada lagi, bukan GPDI tapi GEPIN saudara, gereja apa Protestan Injili apa gitu. Sesumbaksel lagi mereka meeting situ. Lalu dipakai conference, dipakai seminar, dipakai late retreat saudara. Yang kayak gitu-gitu jadi hotel rohani saudara. Saya bilang puji Tuhan saudara. Jadi kalau saudara masuk hotel reception langsung Anda akan dengar lagu worship 24 jam saudara. Saya mah orang mau nginep silakan, gak mau nginep gak apa-apa gue bilang. Dan saya bersyukur sama Tuhan sekarang ya, semua orang, pengusaha-pengusaha hebat semua mereka berkata, hebat ya kalian bisa ngubah image. Saya katakan ya, yang hebat itu Tuhan bukan kita saudara. Dan saudara kenapa saya ngomong ini kita ngalami prosperity saudara. Pasti, minimal hari ini ya, kita ini ada 300 orang lebih bekerja di situ saudara. Dan mereka diberkati oleh karena kita saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Kita bukan cuma ngalami tapi melalui kita bisa memberkati orang lain. That's the way yang Tuhan mau supaya kita ngalami prosperity. Lalu sekarang ya orang semua kaget-kaget. Saya punya banyak sekali kesaksian tentang Heavenly Land saudara. Dan orang bilang iya ya gak nyangka ya. Lantai 3 kita buat food mall saudara. Itu isinya Korea restoran, Jepang, lalu Chinese saudara. Macam-macam saudara. Dan rame terus saudara. Dan semua orang mengatakan, oh iya ya, semua orang-orang kaya Palembang beberapa mereka datang ke situ. Tadinya gak bakal mereka mau datang, saudara. Kemarin buat lagi Chinese restaurant, orang datang rame dari mana-mana. Dan mereka bilang, iya ya hebat ya tempat ini berubah. Yang lebih dahsyat lagi lantai 4, saudara. Lantai 4 kita, saya bilang Tuhan, saya mau ada rumah Tuhan di sini. Akhirnya kita ketemu, saudara. Sampai sekarang jadi my best friend pendetanya, saudara. Namanya juga sama lagi Robert saudara. Gereja Mawar Sharon, Pastor Philip Mantova dia pakai di tempat kita. Kalau minggu gak usah ngomong restoran kita waiting list saudara. Kenapa? Begitu habis kebaktian turun makan semua. Mereka 2 kali kebaktian, berapa bulan lagi 3 kali sudah penuh. Perkembangan pesat katanya bagus. Saya siapin sound system, lighting, semua LCD semuanya udah komplit pokoknya datang badan. Dan dia bayar mahal saudara. I'm so blessed dengan mereka. Dan mereka bilang Pastor Robert thank you katanya. Kemarin salah satu orang pusat dari Surabaya datang, dia berkata, Pastor Robert thank you loh, kamu tuh baik sekali kok ngasih kita. Banyak orang berkata, you gak takut saingan seberangan dengan Mawar Sharon? Kenapa saya bilang, dia gereja dia, kita gereja kita, saya bilang. Kenapa you mesti takut saudara? Saya datang nih, saya undang mereka datang satu kok. Dan mereka senang sekali saudara. Dan saudara di atas itu ada sekitar sekarang setelah kita buka 3 bulan saudara. Ini masuk bulan ketiga. Kurang lebih 200 lebih saudara, orang yang tiap hari ke situ. Karena kita ada les Mandarin, ada les bahasa Inggris, kita ada les animasi school, Mandarin school, Chinese, kita ada dance, sekolah dance saudara. Kita ada gimnastik dan semuanya, ada sekolah musik di atas. Lalu macam-macam saudara, ada nanti abis ini bulan 4, bulan 5, Mawar Sharon punya sekretariat pindah, dia pindah ke tempat kita permanen saudara. Pindah permanen dan tiap minggu dia pakai ibadah dan semua jadi ramai terus dan orang bingung saudara. Dulu sepi kayak kuburan, sekarang parkir susah cari di situ saudara. Dan semua orang diberkati saudara. Dan saya percaya that is the way yang Tuhan mau saudara. Supaya kita ngalami prosperity, ada amin saudara. Sekarang tenan-tenan berebut saudara datang. Kemarin saudara kan ada salah satu pesta kuliner yang luar biasa, Anda semua tahu lah, Go Food Festival. Tidak mungkin lah mau buat di tempat kami Heavenly Land, karena banyak mall yang lebih bagus. Dan dia udah kerjasama dengan mall lain saudara. Lalu singkat cerita kemarin by the grace of God 2 orang mereka datang ketemu saya, meeting di tempat saya. Padahal saya tuh mau ketemu mereka, mau daftari restoran kita supaya bisa GoPay, gak ada plan apapun. Lalu saya share the vision, saya ajak dia ke lantai 4, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Lalu saya share the vision, semuanya saya share. Dia interest saudara. Ini hari ini saya kesini saudara. Dan dia sedang deal sama orang saya, staff saya, manajer saya, PR saya. Mereka mau buat pangkalan Gojek Gokar di Heavenly Land saudara. Lalu mereka semua pakai untuk pertama kali seluruh Indonesia. Satu mall itu saudara cashless semuanya pakai GoPay. Bahkan nanti ya Heavenly Land you bisa bayar pakai GoPay
di hotel kita, lalu ada cashback 30%, saudara. Dan yang lucunya lagi, saudara, orang les Mandarin bisa pakai GoPay, les bahasa Inggris bisa pakai GoPay. Jadi satu komplek itu, satu tempat kami itu dijadikan percontohan sama mereka. Dan dia lagi apply ke pusat, lalu membuat jadi center pointnya mereka, dan itu udah rame gak karuan dan semuanya happy, saudara. Saya daftari GoPay enggak satu, tapi semua tenan saya happy, saya panggil mereka, kumpulin, saya bilang gini, gua udah deal sama bosnya nih, semua kalian masuk, dan nanti ya tanggal 15 sampai 21 ini, kan conference kita 18-21, 15 sampai 21 kita ada GoFood Festival di situ. Jadi prepare the way untuk Anda pesta makan lah, nanti makanan apa aja ada di situ, saudara. Dan semua orang kaget, baru sekarang matanya celik, ada space gak mau sewa, ada space gak mau sewa, saudara. Dulu saudara kita ngemis-ngemis orang gak mau semua, because they look down. Mereka meremehkan kita, saudara. Saya bilang gak apa-apa sih, tapi saya bersyukur sama Tuhan, our God is a good God, saudara. Percaya aja sama Tuhan. Orang bilang, Yung Lola ini gimana, pala pusing. Saya bilang bukan pusing lagi, saudara. Saya jadi kurus sampai, saudara. Orang ngomong, lu kok kurus ya? Ya salah satunya itu juga ngurusin pagi siang malam. Dan saya nggak keluar khotbah belum loh, keluar khotbah itu nanti April, setelah April. Cuman karena saya menghormati Bu Nani bilang, sudah kamu pokoknya datang sih. Saya bilang, saya nggak bisa datang satu keluarga loh, mama nggak ikut. Gak apa-apa, kamu datang dulu. Saya bilang, ya wes lah, nurut aja, disuruh. Saya ngomong, ya saya menghormati beliau, dia suruh, saya berangkat. Orang tanya saya, habis ini kemana? Enggak, habis khotbah ini pulang, Rebu pulang, saya harus cepat pulang, enggak bisa. Karena kita mau prepare conference, prepare semuanya. Tahun ini conference-nya juga luar biasa, dari luar negeri aja pesertanya lebih dari 300, dari luar negeri. Belum dari Indonesia, dan kita mesti prepare banyak hal, saudara. Jadi saya berkata, wah Tuhan itu keren, saudara. By the way, yang saya mau sampaikan apa sih? Sederhana, kita tidak akan kekurangan apapun, saudara. Hari ini semua orang matanya melek dan berkata, wah hebat ya. Saya bilang, enggak lah Tuhan yang hebat, gue stres udah enggak karuan gitu. Saya didatangi ada satu owner, dia bilang, yuk mau enggak beli hotel ini? Enggak, thank you, saya bilang. Lalu ditawari lagi satu gedung, yuk mau enggak gedung ini sekalian? Enggak, thank you, ini aja pala mumet, saya bilang. Saya enggak semudah itu ngomong, saya bilang. Lalu ada satu orang dari luar kota kemarin datang dan dia ketemu saya, dia bilang gini, saya belum pernah lihat ada mall konsepnya kayak kamu. Dan beberapa petinggi-petinggi mall yang terkenal, saya nggak sebutin namanya, nggak etis. Dia datang, dia bilang gini, bos ya, Pak biasanya semua mall ngundang komunitas untuk datang ke tempat mereka untuk ramein. Tapi kamu nggak perlu karena kamu sudah gudangnya komunitas. Saudara tahu kenapa, saudara? Kemarin ya, kita ada jazz, Palembang Jazz Community, kita ada komunitas film, nah ini pakai di Heavenly Land semua, jadi sekarang keren. Kemarin Hari Musik Nasional 14 band manggung di tempat kita sampai jam 12 malam. Kita udah dipakai oleh Bupati seluruh Sumsel, saudara. Wanita Inspirasi 22 itu acaranya gubernur di situ, acara pemerintah di situ. Kita kerjasama banyak sekali, saudara. Saya bersyukur sekarang ya, lagi trending topik di Palembang, Heavenly Land. You tahu mall-mall, bos mall-mall, owner mall-mall besar datang ke tempat kita, mereka bawa tim manajernya, semuanya foto-foto lah, inilah semua restoran kami didatangi, dia bilang, mau nggak gua kasih tempat di situ buka, mau nggak gua kasih tempat. Saya bilang ini, mereka yang kagetnya, dia ada satu nanya restoran yang terkenal, franchise internasional yang ada di tempat saya. Dan dia ngelobi supaya buka di mallnya dia. Saya kaget, saudara. Master franchise-nya datang ke Palembang dan dia berkata, saya ngomong sama dia, yuk minta izin Pak Robert. Kalau Pak Robert boleh baru kami jual. Wah, saya bersyukur sama Tuhan, saudara. Padahal dia nanya saya, boleh nggak Pak? Yang ini nggak boleh, saya bilang. Nggak boleh. Cuman ada di Heavenly Land. Orang-orang bilang ini, kok bisa ya Yum buat mix tenantnya seperti ini? Saya bilang, saya ini kecil, nggak sebesar mereka. Mewah kalah, luas besar kalah. Jadi saya harus yang unik, saya bilang. Saya enggak mau ada yang lain-lain, harus yang berbeda di sini. Dan hari ini kita jadi trending topik, orang banyak bicara tentang kita, saudara. Ngomongin ini, wah mereka kok bisa ya ngubah image, kok bisa ya. Wah saya bersyukur sama Tuhan, saya tahu cuma satu, saudara. Kita pasti tidak akan kekurangan apapun, saudara. Hari ini orang berkata, wow luar biasa ya, banyak orang mau, aku mau ini dong, aku mau buka ini dong. Dulu saudara setengah mati, saudara. Kita datangi 20 orang, semuanya di reject.
Dan saya ngomong ya udahlah, kita pokoknya percaya firman Tuhan. Setiap kita akan mengalami prosperity. Pasti olehmu semua kaum di muka bumi, semua bangsa bahasa akan menjadi berkat. That is the promise yang Tuhan kasih buat kita, saudara. Amin, saudara. Tapi kita harus bisa manage, belajar bisa manage. Kebanyakan orang Kristen Tuhan gak percayakan banyak hal yang besar. Karena mereka gak ngerti how to manage berkat Tuhan, saudara. Itu sebabnya saya berkata Ibrani 13 ayat 5 ini tangkap dan benar-benar jangan jadi hamba uang. Saudara, saya bisa jadi hamba uang karena banyak yang nawari. Kemarin dari Jogja ada teman orang kaya sekali, dia bilang, Pak Robert boleh dong buatin juga Heavenly Land di Jogja. Jadi saya punya ruko 7 kan ya. Lalu saya panggil semua. Kebetulan kan anak-anak kebanyakan jemaat, saya panggilin mereka, saya bilang ini ada tawaran nih Jogja, you mau gak buka semua? Dia maunya buka langsung lantai 4 semua kayak kalian. Seperti di sini, ada entertainment semuanya komplit. Lalu bawanya restoran. Saya sih gak mau, saya bilang. Kalau you mau silakan, saya bilang. Kalau gak ada waktu untuk bolak-balik, saya bilang. Orang mulai lihat, saudara. Setiap kali kita build something, orang datang dan berkata, kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya bilang ini, saudara. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, anything is possible, saudara. Hari ini ya, semua orang kaget datangi saya. You mau kerjain apa lagi? Gua join dong, gua ikut dong. Saya bilang no thank you. My job is a pastor, saudara. Ada satu statement yang membuat mereka shock semua. Saya bilang ini, tugas utama saya adalah pelayanan dan khotbah. You boleh cek di Heavenly Land, saya gak punya meja, gak punya kantor. Tugas saya cuma nge-build semuanya, and then prepare the way untuk anak-anak, dan sekarang mereka lah yang lola semua. Mereka yang tadinya kerja tapi mereka cinta Tuhan, saya bilang gini, ya udah mulai sekarang yuk kerja buat Tuhan. Ini proyek Tuhan bukan proyek saya. Dan mereka kaget, saudara. Mereka tanya, kantormu di mana? Enggak ada. Kantor saya di lantai 5 Taman Tuhan di situ, enggak ada yang lain. Hari ini saya pergi aja, tinggali aja. Saya enggak peduli. Bulan depan saya udah mulai keliling lagi kemana-mana, saya enggak peduli. Karena Tuhan ingati saya Ibrani 13 ayat 5. Jangan jadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Percayalah kamu akan prosperity, saudara. Kenapa saya share gini? Karena banyak orang nafsu, saudara. Begitu berhasil di satu titik, ditawari orang lain, dia ambil semua. Padahal belum tentu itu jatahmu, saudara. Kenapa? Jangan cinta uang. Saya mau bagikan beberapa hal yang penting sekali buat saudara. Yang pertama ini catat baik-baik penting, saudara. Yaitu saudara dikatakan, saudara next slide. Katakan sama-sama, be free from the love of money. Saudara harus bebas, saudara. Jangan kamu menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5, next slide. Dikatakan saudara, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan jadi hamba uang. Saudara, dalam Ibrani 13 ayat 5, dalam terjemahan lain ternyata saudara next. Dikatakan saudara, ternyata saya cukup kaget. Dikatakan let your character. Katakan sama-sama karakter. Di situ dikatakan your moral and sense, your inner natural. Saudara, buat saya secara pribadi saya percaya satu hal, kalau Anda baca ayat ini dalam terjemahan lain, saya menyampaikan beberapa hal tentang giving. Yang pertama, giving is a test of character, saudara. Karena kalau Anda perhatikan di sini dikatakan let your character, saudara. Jadi saya percaya kalau Anda bicara mengenai giving, itu bicara mengenai tes daripada karakter Anda, saudara. Memberi adalah ujian bagi karakter Anda, saudara. Karakter seperti apa? Next, bisa tolong? Kok nggak bisa sini? Saudara, memberi adalah ujian bagi karakter kita. Karakter apa yang perlu dihindari? Yaitu keserakahan. Katakan sama-sama keserakahan. Saudara, keserakahan itu ngeri sekali, saudara. Mengingini lebih dari yang Tuhan telah berikan. Seperti yang saya bilang tadi, sudah dikasih Heavenly Land, ditawari yang lain, mau, padahal belum tentu buat kita. Seringkali saudara kita akhirnya gak ngalami lagi kelimpahan, prosperity. Kenapa? Karena kita selalu mengingini lebih. Hati-hati saudara, saya mau kasih tahu buat kamu. Seringkali Tuhan memberkati Anda dengan satu usaha. Lalu sampai Anda berkelimpahan prosperity, lalu Anda berpikir, wah kalau aku buka cabang 2, cabang 3 itu lebih banyak. Itu pikiranmu, malah yang ada
kelimpahan itu harus nombokin yang lain, saudara. Sehingga Anda nggak lagi ngalami kelimpahan. That's why karakter kita itu perlu diuji, yaitu hindari dari yang namanya serakah, saudara. Banyak orang Kristen ini serakah. Apa yang membuat kita nggak lagi ngalami prosperity? Karena serakah. Ngerjain satu project diberkati Tuhan sampai kita prosperity. Lalu mulai yang lain ngomong, wah kalau you ngerjain satu project aja untungnya 100 juta, kalau 10 project 1 miliar. Kita tergiur, saudara. Akhirnya bukan dapat 1 miliar, malah rugi 1 miliar. Yang tadinya prosperity malah berkekurangan, saudara. Saya kasih tahu ya, tidak ada satu orang Kristen pun akan berkekurangan. Semuanya kelimpahan, asal Ibrani 13 ayat 5, saudara. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Be free from the love of money, saudara. Banyak orang Kristen gak bisa lepas dari ini. Mereka cinta, mereka benar-benar, waduh saudara, intense, selfish, desire for something, especially saudara wealth, kekayaan saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya sekali lagi, cinta uang ternyata bukan urusan jumlah atau dompet. Cinta uang itu masalah karakter, moral dalam kehidupan kita. Ini jauh lebih mengakar dari segala masalah finansial Anda, saudara. Jadi saya berdoa supaya Anda semua dan saya be free from the love of money, saudara. Jangan cinta uang, karena sekali lagi ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Because every one of us tidak ada yang kekurangan. Greed, saudara, is not financial issue. It is character issue, saudara. Ini sebuah statement, saudara. Tolong di slide. Keserakahan bukan masalah financial issue, tapi masalah karakter issue, saudara. Banyak orang serakah, saudara. Bukan masalah duit, tapi masalah karakter. Dan Tuhan gak kepingin supaya kita serakah. Tuhan gak kepingin supaya kita benar-benar mengalami yang namanya kekurangan. Dia mau kita semua mengalami kelimpahan. Ada seorang yang bernama Leo Tolstoy, saudara. Menulis saudara tentang seorang petani kaya yang tidak puas dengan miliknya. Ia selalu ingin lebih, saudara. Suatu hari ia menerima tawaran, dengan 200.000 saja Anda bisa membeli seluruh tanah yang Anda bisa jalani dalam satu hari. Syaratnya satu, ia harus kembali ke titik awal saat matahari terbenam. Lalu besoknya saudara petani ini langsung mulai berjalan dengan cepat. Siang hari dia kelelahan, tetapi memaksa terus berlari. Menjelang sore larinya sudah parah, lebih capek, tapi dia mempercepat, tujuannya cuma satu, supaya dapat banyak tanah. Imagine kalau ada seorang kaya Cirebon berkata, kamu cukup bayar 200.000, kamu bisa punya tanah seluas apapun yang kamu mau, tergantung kamu jalani seluas apapun. Maka pokoknya dari pagi kamu jalan kelilingi Cirebon sampai berapa luas, balik lagi ke sini sampai matahari terbenam, semua tanah yang kamu jalani kamu dapat, bayar 200.000 saja. Apa yang ada di benak saudara? Pasti Anda bahkan berpikir, malam ini kita jakpo, tidur yang nyenyak supaya besok bisa jalan lebih banyak. Kenapa? Serakah, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Mendekati garis finish, tepat saat matahari terbenam, ia terjatuh kelelahan. Beberapa saat kemudian mati, meninggal, saudara. Lalu para pembantunya menggali sebuah kubur, ukurannya 1 kali 2 meter. Judul artikel Tolstoy ini berkata, berapa luas tanah yang seseorang butuhkan, saudara. Pertanyaan yang sama, berapa banyak harta yang Anda butuhkan atau berapa besar kesenangan yang Anda cari? Saya mau nanya nih sama Anda, berapa duit sih yang kamu mau kumpulin sampai kamu mati? Beberapa minggu yang lalu saya kehilangan sahabat baik, my best friend meninggal, saudara. Punya banyak sekali harta, tanah, semuanya, saudara, aset. Sertifikatnya dikumpulin segini, saudara. Saudara, saya mau nanya sama Anda, setiap kali beli tanah, dan seterusnya, saudara. And then suatu hari paginya pelayanan bersama saya. Saya khotbah melakukan penghiburan kepada seseorang. And then habis itu saudara dia datang bawa 2 dus roti. Pastor Robert saya nggak bisa ikut katanya. Tapi ini saya titip roti berkati orang-orang. Oh iya Pak, Tuhan berkati.
Malamnya jam 11.30 saya ditelepon dia di ICU dan tiba-tiba meninggal, saudara. Semua orang syok kaget, saudara. Dan saya menyimpulkan satu, saudara. You mau cari duit sampai berapa banyak, saudara. You mau beli tanah sampai berapa luas, saudara. Kalau kamu mati ya cuma 1x2 doang. Saya mulai merenung, iya ya Tuhan ya, orang sekaya apapun ya. Dan ini pelajaran yang sangat penting, saudara. Jangan serakah, saudara. Saya nggak ngomong bahwa mereka serakah, tidak, saudara. Tapi maksud saya gini loh, saudara. Selama ada waktu, ada kesempatan sehat, cari Tuhan dan layani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yuk cari duit nggak akan habis-habis. Yuk kerja nggak akan habis-habis. Saudara sekarang nih ya, kita Heavenly Land di Palembang jadi sorotan. Kalau saya mau garap beberapa proyek ya, banyak orang yang mau invest, saudara. Karena mereka lihat bukti. Tapi saya bilang no, my job is pastor, saudara. Ya boleh tanya orang-orang di kantor, staff saya banyak di situ. Tidak ada kantor dan meja Pak Robert di Heavenly Land. Meja saya, kantor saya di Taman Tuhan, bukan di Heavenly Land. Sampai hari ini, saya berkata, I'm not interested. Saya percaya saya cuma membuka, menolong, lalu sisanya ada orang-orang yang sudah ngatur semuanya. Kenalan sama bos-bos besar, name card, saya nggak punya name card, saya nggak bangga menulis name card. Robert Lee, CEO Heavenly Land, no. Saya memperkenalkan ke orang-orang, I'm a pastor, saudara. Dan itu yang membuat mereka tambah bingung lagi. Hebat pendeta bisa katanya, pengusaha nggak bisa katanya. Saya bilang, karena kita punya Roh Kudus, ada amin, saudara. He's the creator, dia pencipta yang kreatif, saudara. Semua orang bilang iya ya, nggak kepikiran gedung ini dibuat gini, kok bisa kayak gini, saudara. Dan saya cuma ngomong, saudara, pokoknya satu aja, you nempel sama Tuhan. Tapi be free from the love of money. Wah saya ditantang loh, ditawari ini, tawari ini. Saya berkata Tuhan, saya belajar Ibrani 13, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada saya. Dan be free from the love of money. Saya bukan nasihati Anda, saya cuma sharing firman Tuhan bahwa hati-hati. Tidak semua berkat itu dari Tuhan, saudara. Ada kadang-kadang berkat itu supaya kamu jauh malah dari Tuhan. Hati-hati, saudara. Keserakaan membuat orang mengambil lebih dari yang dibutuhkan, saudara. Saya berdoa supaya Anda jangan mengambil dengan rakus, menghabisi, melampaui batas kewajaran hingga melukai dirinya. Tuhan berjanji memelihara kita, menyediakan yang kita butuhkan, dan dia tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan. Jadi enggak perlu kita serakah mengambil apa yang menjadi bukan bagian kita. Karena sekali lagi saudara, giving is a test of character. It's not financial issue, serakah itu. Tapi character issue, saudara. Hati-hati, saudara. Kenapa kita mesti giving? Karena giving itu tes dari karakter, saudara. Jangan serakah. Yang kedua, saudara, giving is a test of contentment, kesenangan, kepuasan. Ngetes daripada kesenangan kita, kepuasan hati kita, saudara. Sekali lagi Ibrani 13 ayat yang kelima berkata, saudara. Terus saya sampai ini nih, kok ayatnya cuma ini doang Pastor Robert? Ya ini memang ayat ini, saudara. Kalau you tangkap ayat ini, prosperity terjadi. Jangan menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan Tuhan ngajarin kita terus, saudara, supaya kita cukup, saudara. Saudara tahu mengapa orang tidak memberi dalam hidupnya, saudara? Karena mereka khawatir tidak cukup untuk dirinya sendiri, saudara. Atau tidak bisa hidup sesuai dengan lifestyle tertentu. Kalau gua nabur terus, ini terus. Saudara saya kasih tahu ya, ini membuat orang-orang di tempat kami syok semuanya. Saya sudah mengorbankan semuanya di Heavenly Land. Jual rumah, ini segala macam, saudara, tabungan. Mama saya juga, saudara, karena kami adalah pemegang saham majority dengan mama saya. Jadi kami naruh uang sudah banyak sekali. Suatu hari mama saya berdoa dan Tuhan ngomong ini, kamu mau gak Heavenly Land ini kasih aku? Maksudnya Tuhan, semua sahammu kasih aku. Dan mama ngomong, ya kalau Tuhan mau saya kasih. Lalu mama saya bilang saya, tadi Tuhan ngomong loh, sahamnya kasih Tuhan. Tapi ya udah punyamu jangan, karena kan kamu jual rumah, kamu ini punya mama yang kasih Tuhan.
Saya bilang enggak lama, kalau memang Tuhan mau kasih aja. Nah itu yang membuat orang bingung lihat kami saudara. Dia berkata gini, kalian sudah totalitas semua lalu kasih Tuhan. Berapa persen? Awalnya waktu bangun Heavenly Land, kami komit 50% dari semua yang kami terima, kami buat untuk pelayanan. Tapi begitu Tuhan ngomong gitu sama mama, saya mikir, ya gak apa-apa lah. Lalu akhirnya kami berdua sepakat datang. Saya ngomong sama istri saya ngomong sama anak saya, sorry ya. Mulai hari ini Heavenly Land punya Tuhan, bukan punya kita. Dan itu semua orang bingung, gila kalian memang sinting katanya. Saya kasih tahu ya, sampai hari ini ya, Tuhan berkati saya lebih dari yang dulu saudara. Karena giving is a test of character. Giving is a test of contentment saudara, kesenangan kita. Tapi kalau kita lakukan ini, saya percaya you will be blessed. Kamu akan mengalami prosperity. Kalau orang nanya saya, ya udah berkorban gini, tiap bulan hidupmu gimana? Saya kasih tahu hidup saya makin diberkati. Saya gak pernah stres, saya diberkati Tuhan, saya bisa keliling kemanapun saya mau. Saya bisa memberkati orang, saya masih bisa jalani hidup. Dan saya gak peduli. Walaupun orang berkata, tapi kan you belum terlalu untung di situ. Belum untung aja udah kasih Tuhan. Saya bilang enggak. Pokoknya apapun yang Tuhan ngomong, kita percaya. Saya tidak bangga dengan CEO. The CEO daripada Heavenly Land adalah Yesus sendiri. Karena saya nggak punya saham lagi di situ. Saya bekerja di situ. Tapi kerjanya pun bukan seperti mereka. Tapi Tuhan baik saudara. Setelah kami lulus tes itu saudara. Beberapa hari kemudian Tuhan ngomong sama mama. Tapi jangan khawatir. Aku nggak ngambil apa yang menjadi punya kalian. Aku akan berkati Heavenly Land secara ajaib. Ambil semua modal kalian yang pernah kalian invest. Ambil semua beserta untung-untungnya baru kasih aku 100% kata Tuhan. Wah saya bukan senang lagi. Rasanya mau lompat-lompat saudara. Kenapa? Saya ini bilang rumah sudah baik Gon. Dan Tuhan bilang berapapun yang kalian taruh situ ambil semua balikin. Orang bilang tapi sekarang belum untung. Wah saya lebih percaya Tuhan ngomong daripada Anda ngomong saudara. Saya bilang sama istri saya udah jangan khawatir. Kalau Tuhan sudah ngomong itu artinya Tuhan akan berkati sampai untung banyak. Lalu kita ambil modal kita semua, baru 100% milik Tuhan kita persembahkan saudara. Tapi saudara, saya belajar ayat ini. Giving is a test daripada kesenangan kita saudara. Rasanya kan orang bangga, wah punya hotel keren. Saya gak merasa keren-keren lah. Kalau bukan Tuhan udah babak belur saudara. Orang bilang, wah hebat you sekarang punya mall, punya hotel, punya ini. Saya bilang enggak lah, semua Tuhan. I'm a pastor, it's not CEO. Saudara. Saya enggak senang kalau orang sebut saya CEO dari Heavenly Land. Saya dikenali orang, ini owner dari Heavenly Land dengan salah satu orang terkenal lah di Palembang. Sama pejabat, sama ini, sama semua. Wih masih muda, pasti kaya raya banget, masih muda, ganteng katanya. Kaya raya saudara. Oh enggak yang ganteng enggak, itu bercanda saudara. Dia, wah masih muda, kaya raya katanya. Pasti banyak duit ya. Saya cengar-cengir aja, dia belum tahu aja gitu. Itu jual rumah satu dan itulah harta terakhir saudara. Tapi saya bersyukur satu saudara, bahwa God is a good God. Giving is a test of character. Giving is a test of contentment. Kesenangan saudara, dia akan dites sama Tuhan. Kalau kamu berhasil, saya jamin saudara, kamu akan diberkati luar biasa. Pasti akan mengalami prosperity, yang percaya katakan amin. Saudara, hari-hari ini Anda melihat bahwa dunia ngajari kita menjadi konsumtif. Bank-bank menawari pinjaman tanpa bunga. Kartu kredit menggoda, handphone 12 kali 0%. Waduh saudara, itu yang membuat banyak anak muda jatuh saudara dalam pencobaan. Tiba-tiba gajian, waduh bayar cicilan banyak sekali Pastor Robert. Karena kamu mencukupkan dirimu dari dompet orang. Saya berkata ya, apa yang menjadi bukan bagianmu, jangan pernah ambil. Termasuk kalau S10 belum jatahmu, jangan ambil saudara. Amin saudara. Ini banyak sekali orang Kristen jatuhnya di situ saudara. Banyak buku-buku berjudul hidup kaya tanpa bekerja, itu bohong saudara, enggak ada. Harus kerja, Alkitab ngomong di Amsal, kalau enggak kerja enggak boleh makan saudara. Lalu banyak sekali, saya enggak ngomong salah lah, mungkin benar dia punya cara, tapi kalau belum punya kapasitas jangan lakukan. Bisnis tanpa modal, mana?
Gimana caranya? Lalu punya properti tanpa modal, ya itu tuh cuman bahasa marketing. Semuanya bagus, saudara. Tapi ada caranya, nggak semudah membalikan telapak tangan, saudara. Media sosial melihat kita foto makanan. Kamu coba lihat di Instagram, pasti isinya makanan, liburan, pesawat, hotel, dan seterusnya, saudara. Dan kita ini dibawa menjadi konsumtif. Tapi saya kasih tahu buat kamu ya, sehingga orang merasa perlu kejar terus, kerja terus, biaya hidup, gaya hidup. Pokoknya begitu itu me time gitu. Kemana? Bali minimal, saudara. Luar negeri. Pokoknya semua minta me time. Lalu yang menjadi parah lagi, saudara, istri-istri mulai komplain. Gua kok gak pernah diajak jalan-jalan kayak istri orang. Kita kok gak pernah liburan. Kita kok gak kayak ini. Sekali lagi saya katakan, saudara, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Sampai waktunya pasti Tuhan akan berkati. Ada waktunya nanti kamu akan ke luar negeri, ke liburan, kemana-mana semuanya. Pasti akan diberkati. Ada seorang pendeta ngomong sama saya, cita-cita saya katanya membawa anak saya ke seluruh Disneyland dunia. Saya bilang, oh gitu ya. Ya boleh sih, terserah. Tapi cita-cita saya membawa anak saya untuk jadi pelaku firman Tuhan, takut Tuhan. Nanti dia bisa berangkat sendiri justru bawa keluarganya. Ada amin, saudara. Loh saya orang tua bisa cukupi dia, tapi saya percaya Tuhan bisa jauh lebih lagi cukupi dia. Ada amin, saudara. Padahal kitab Ibrani menulis, saudara. Next, cukupkanlah dirimu. Maksudnya kita perlu menarik batas berkata cukup. Sebaliknya orang serakah bila ditanya, kapan? Sedikit lagi. Ayo kapan layani Tuhan? Sedikit lagi, Bu, nanti saya kerja dulu. Nanti kalau udah dapat duit sekian, baru. Kalau orang yang gak serakah, dia akan berkata cukup. Tapi orang yang serakah, dia akan berkata sedikit lagi. Nanti, dikit lagi, saya kerja dikit lagi. Udah minggu tutup lah, nanti tutup. Cari duit dikit lagi. Sampai, saudara berapa banyak saudara yang dengar sering orang ngomong kayak gini, sebentar dikit lagi. Nanti lah aku kerja dulu mati-matian. Udah bekerja, sudah tak kumpul duit sakit, saudara. Lalu ke Singapura buang, sia-sia, saudara. Gara-gara kita ngomong sedikit lagi. Berapa banyak saya mendengar orang ngomong sedikit lagi. Kalau Anda ke tempat kerja naik mobil, lalu noleh, lihat orang naik bis, Anda bersyukur karena Anda merasa kelimpahan. Dan Anda pasti akan ngomong, Tuhan terima kasih, saya dikasih mobil, saya nggak usah naik bus, panas-panasan, keringat-keringat. Itu kalau kamu lihat orang naik bus. Coba kamu lihat Jaguar lewat, Mercy lewat. Aduh Tuhan, mobilku kijang forever, kapan ganti gitu. Padahal saya kasih tahu ya, Anda belum tahu ya. Mobil tercepat di dunia bukan Ferrari, saudara, tapi kijang, saudara. Loh beneran. Pernah ya uji coba tanding antara Ferrari, sebenarnya Lamborghini lawan kijang, saudara. Dan mereka KO semua dan mereka nyerah dan mereka mengakui bahwa kijang is number one katanya. Beneran. Suatu hari saudara mereka kompetisi, saudara. Oke ya kita balapan dari sini ke situ. Wah Ferrarinya kasih fur, dia bilang. Kijangnya duluan jalan. Gini, saudara. Lalu begitu 10 menit Ferrarinya nancap gas. Lewat hilang, saudara. Lalu Ferrarinya lihat ke belakang ketawa. Hahaha kalah lah bukan lawan. Begitu dia lihat depan dia kaget, saudara. Sudah di depan kijangnya, saudara. Loh kok bisa mendahului saya, gimana caranya katanya. Wah susul lagi dia, hilang lagi, saudara. Habis itu dia nyantai lagi, dia lihat lagi, loh ada di depan lagi, saudara. Kapan adanya katanya, saudara. Lalu dia bilang akhirnya dia pulang, dia nyerah, dia berkata memang kijang number one katanya. Saudara ngerti maksud saya, saudara? Yang ngerti puji Tuhan, yang gak ngerti tolong dikasih tahu. Dia bilang tidak ada lawannya, gak bisa disalip, selalu ada. Anda mau pakai mobil apa aja kejar pasti ada di depan Anda. Kejar lagi pasti ada di depan Anda, saudara. Iya, saya gak tahu kalau di Cirebon apa, saudara. Brio ya, Brio berarti, saudara. Berarti itu Brio paling cepat di Cirebon, saudara. Anyway, saudara, sekali lagi saya katakan, ayo saudara, cukupi. Sebenarnya jujur aja, orang bisa merasa kelimpahan atau tidak, itu tergantung dari cara pandang. Katakan sama-sama cara pandang. Jadi sebenarnya yang perlu diubah adalah perspektif Anda, cara pandang Anda. Kalau Anda berkata, iya Tuhan, aku ubah deh cara pandangku. Aku cukup, aku kelimpahan.
maka saya percaya Anda akan mengalami kelimpahan. Sekali lagi saya belajar saudara, bisa 2-3 slide ke depan. Belajar mencukupkan diri saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa belajar sama-sama untuk mencukupkan diri Anda saudara. Definisi kekurangan adalah apa yang saya punya lebih sedikit dari apa yang ada di luar saudara. Kelimpahan adalah apa yang saya miliki lebih banyak dari apa yang saya butuhkan. Sementara kecukupan artinya apa yang ada di dalam saya dan di luar itu sama sehingga saya cukup saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa merasa bahwa kita mengalami kecukupan saudara. Ada amin saudara. Sekali lagi itu cuma masalah perspektif Anda. Saya berdoa supaya Anda dan saya mulai hari ini belajar untuk punya perspektifnya Tuhan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu saudara. Seringkali Anda berkata, ya ngomong cukupin karena kita kurang. No, Filipi 4 ayat 11 saudara. Anda bisa baca ayat ini next. Paulus sendiri berkata, kukatakan ini bukan karena aku kekurangan. Berapa banyak saudara yang percaya Paulus gak miskin saudara, dia banyak uang saudara. Paulus diberkati. Ketika dia berkata dalam Ibrani 13 dia berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, bukan dia kurang loh. Filipi 4 ayat 11 gini, kukatakan bukan karena aku kurang, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dengar ya, ada orang-orang yang bukan berarti mereka gak mampu, mereka mampu. Tapi mereka belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan saudara. Nah seringkali yang gak tahu diri adalah orang yang gak cukup tapi sok-sokan mau beli yang lebih saudara. Itu yang membuat orang gak ngalami prosperity tapi justru kolaps uangnya. Sekali lagi saya katakan anak-anak muda ya, jangan gengsi, jangan malu. Seringkali orang ngomong gini, malulah zaman gini masa ke sekolah naik sepeda, minimal motor. Masa naik motor malulah bawa cewek keringat-keringat beli mobil. Akhirnya gak punya uang. Maksa, bisa kok kredit aja. Sekarang DP murah, tapi angsurannya gede. Saya kasih tahu buat kamu ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Belajar bukan karena kurang, tapi belajar mencukupkan dalam segala keadaan. Ada waktunya nanti. Boleh gak Pastor Robert beli Mercy? Boleh, ada waktunya. Boleh gak beli rumah mewah? Boleh, ada waktunya. Saya percaya semua ada waktunya. Nanti ada waktunya kamu diberkati. Boleh gak naik bisnis kelas? Boleh. Boleh gak naik ini? Boleh, apapun boleh saudara. Tapi ada waktunya saudara. Dan cukupkan dulu dengan apa yang ada padamu. Nanti ada masanya Tuhan bilang, nak sekarang aku mau kamu nikmati hidup. Dan kamu akan nikmati hidup saudara. Kalau memang belum, jangan saudara. Ada amin saudara. Poin yang berikutnya terakhir, giving from security, jaminan perlindungan in God. Anda biar memberi dari jaminan perlindungan di dalam Tuhan saudara. Seorang dapat memberi karena rasa aman yang ia miliki dalam Tuhan. Tidak perlu serakah dan ia yakin pasti cukup karena janji Tuhan. Janji Tuhan berkata, I will never desert you. Meninggalkan engkau dalam situasi apapun. Not give you up, tidak membiarkan kau menyerah. Leave your helpless, meninggalkan kau tanpa pertolongan. Let you down, mengecewakan kau jatuh. Relax, my hold on you. Lengan, melonggarkan pegangan dan seterusnya saudara. Jadi saya percaya kita harus belajar giving from security in God. Merasa dalam penjaminan dan perlindungan Tuhan. Ada amin saudara. Saya undang pemain musik. The key of prosperity, yang terakhir saya bagikan adalah kunci untuk kamu mengalami yang namanya prosperity. Saudara. The key of prosperity. Ulangan pasal 29 ayat yang ke-9 saudara. Dikatakan sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia. Supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan saudara. Saudara sekali lagi saya katakan Anda tidak perlu cari peruntungan. Karena Tuhan sudah memberitahu kuncinya. Orang yang beruntung adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Termasuk firman Tuhan mengenai keuangan. Dan saya percaya Anda dan saya akan mengalami kemenangan, kelimpahan dari Tuhan. Amsal 3 ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka kamu pasti akan diberkati Tuhan secara dahsyat saudara. Muliakan Tuhan. Saya percaya every one of us
must be prosperity. Karena Tuhan rela jadi miskin. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Aku datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dia gak pernah membiarkan anaknya hidup kekurangan. Kalau kita kekurangan karena kita gak cukup hikmat untuk mengelola uang Tuhan. Jangan menjadi hamba uang, jangan serakah. Be free from the love of money. Dan berkata, Lord, aku mau mencukupkan hidupku dengan apa yang ada. Apa yang Tuhan percayakan. Sebagai penutup ada sebuah kesaksian. Para peneliti dari Universitas Zurich, saudara, menemukan bahwa pemberian adalah kunci daripada kebahagiaan. Lalu mereka membuat tes, 50 orang diberi uang kurang lebih 25 francs atau dolarnya. Lalu setiap minggu mereka selama 1 bulan diminta untuk bagi uang untuk orang lain. Seperti beli hadiah, ngajak makan dan lain-lain. Lalu sebagian orang lagi saudara diminta untuk ngabisin uang untuk dirinya sendiri. Misalnya untuk makan sendiri, belanja sendiri, semua sendiri. Lalu setelah sekian minggu, otak mereka di-scan saudara sama-sama. Dan ditemukan saudara bahwa syaraf orang yang berhubungan dengan kemurahan hati, generosity, mengaktifkan neuron di bagian lain yang membangkitkan yang namanya kebahagiaan. Saya kasih tahu buat Anda, di tahun ini dunia berkata the year of pig dan seterusnya. Saya katakan tidak berlaku dalam kehidupan kita. Yang saya percaya cuma satu saudara. Kalau Anda giving, kalau Anda percaya, Anda akan mengalami prosperity daripada Tuhan. Saya terlalu percaya Tuhan berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan kalau kamu lakukan itu, you will prosperity saudara. Sekali lagi saya katakan garis bawahi statement saya. Kalau semua orang Kristen ngerti Ibrani 13 ayat 5. Tidak ada lagi yang datang konseling, aku kurang duit. Aku hidup kurang. Saya kasih tahu gak berlaku saudara. The key of prosperity cuma satu. Dikatakan saudara dalam ayat tadi saudara. Kuncinya dalam Ulangan 29 ayat 9. Lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia. Supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kalau kamu lakukan ini, Ibrani 13 ayat 5 adalah kunci dari prosperity. Dan beberapa orang ketika saya share tentang ini mereka berkata, iya ya. Kalau dipikir-pikir, kalau kita lakukan Ibrani 13 ayat 5, gak akan ada kekurangan. Tapi berapa banyak ada orang datang ke gereja konseling, datang ke pemimpin, ngomong ini, aku kurang, gak cukup. Saya kasih tahu, jawabannya adalah Ibrani 13 ayat 5. Begitu Anda setia perkara kecil, saya kasih tahu Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Anda setia dengan 1 talenta, Anda setia dengan 3 talenta, dia akan kasih lipat kali ganda. Anda setia dengan 5 talenta, Tuhan akan kasih 5 lagi. Saya kasih tahu ya, aku akan ambil dari orang yang gak bisa mengelola dan akan dipercayakan kepada orang yang bisa mengelola. That is the Lord say. Hari-hari ini kalau Anda berkata, kita percaya nih di Batra, kita akan mengalami prosperity, kekayaan orang fasik ngalir ke orang benar. Saya kasih tahu, saya 1000% percayakan itu. It will be happen, saudara. Tapi satu, saudara, be free from the love of money. Dan kalau kamu bisa mengerti how to manage the blessing, saya jamin ya, ini zamannya Tuhan bilang, aku akan goncangkan langit, bumi dan segala isinya. Sehingga harta bangsa-bangsa akan ngalir ke orang benar. Saya kasih tahu Heavenly Land bukan punya orang Kristen. Yang punya gedung itu orang yang bukan kenal Tuhan. Dan dia bangun gedung itu mahal sekali. Dia kasih buat kita. Saya kasih tahu buat kamu. That is the Lord say. Harta kekayaan orang fasik akan dipercayakan ke tangan orang benar. Saya kasih tahu this is not the first saudara. Saya didatangi oleh orang Ramayana gedung saya. Dia bilang gini, Pak Robert, kita lantai 4 sudah tutup. Ambillah buat kamu. Saya bilang boleh Pak, nanti saya hitung. Kalau Ramayana saya mau, karena di atasnya adalah gereja. Saya bilang jangankan lantai 4, semuanya dari lantai 1 saya mau. Karena target saya sebenarnya gedung ini bukan gedung itu. Tapi Tuhan mau kita gedung itu dulu supaya ada contoh. Sehingga baru orang dunia akan percayakan kita karena dia lihat bukti saudara. Gedung yang gak ada apa-apa diubah sama Tuhan. Dan saya ngomong sama jemaat nih, mulai sekarang ya percaya. I have the vision. God, the Lord is not giving us, is not one building.
But the Lord give us, saya bilang Tuhan kasih kita one komplek, saudara. Saudara tahu, ada satu hotel besar di komplek itu sudah datang ke kita, Pak beli aja Pak. Lalu ada ruko, ada ini, ada semua. Saya mulai ngomong ke jemaat, berdoa sama Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kita. Tapi percayalah, saya tidak tahu kapan, tahun depan, 2 tahun, 3 tahun kalau Tuhan belum datang. Tapi yang saya tahu, God is not given us one building. He gave us one complex, saudara. Kenapa? Kalau kamu bisa percaya, setiap perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Setiap perkara yang besar, Dia akan kasih yang lebih besar. Hari ini saya banyak sekali ketemu owner-owner, orang-orang hebat, mereka network, mereka kerjasama. Mereka berkata, ayo kita buat apa, ayo kita buat apa. Kenapa? Karena mereka lihat bukti, saudara. Tuhan lihat hati, tapi manusia lihat bukti, saudara. Dan saya kasih tahu Tuhan akan kasih kamu kekuatan untuk kamu membuktikan. Sehingga ujung-ujungnya satu, nama Tuhan akan dimuliakan. Saudara tahu, semua orang Palembang tahu yang ngelola Heavenly Land is a pastor, is not CEO, tapi pastor, saudara. Dan mereka bilang, gila ya, hebat itu pendeta kok bisa. Dan mereka cerita orang-orang yang di luar ngomong semua. You tahu mereka bilang apa? Hebat pendeta bisa ngelola gedung ini. Dan you tahu yang datang ke tempat kita, kalau you gak percaya, minggu depan Ibu Nani khotbah di tempat saya. You bisa datang dan lihat. Saya kasih tahu buat kamu, yang datang ya, itu semua orang-orang jilbaban semua. Saudara, berapa banyak saudara yang percaya janji Tuhan? Harta orang fasik akan ngalir ke orang benar. Menurut kamu, apakah mereka datang ke kebaktianmu lalu ngasih perpuluhan? No way. Kita harus buat jembatan. Dan Tuhan buat itu buat kita. Percaya kata saya, Tuhan akan memberkati. Saya terlalu percaya, yakin ya. Makanya saya share ini sama kamu. Anda semua yang ada di sini, oleh kamu semua ya, banyak orang akan diberkati Tuhan. Hari ini ya, ada 300 orang bergantung hidup di Heavenly Land, saudara. Tiap bulan mereka digaji, mereka kerja, mereka semua. Dan mereka tahu yang mengelola adalah as a pastor, is not CEO, saudara. Tapi seorang pendeta, saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berapa banyak saudara yang percaya? Anda juga akan dipercayakan. Anda juga akan dipercayakan. Ada amin, saudara. Ambil bagianmu di Cirebon. Kamu akan jadi penguasa Cirebon. Kamu akan diberkati. Dan semua akan prosperity, saudara. Pesan saya cuma satu. Be free from the love of money. Mari kita bangkit beri sama-sama, angkat tanganmu. Thank you Lord. Haleluya, thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari semua angkat tanganmu. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Bapak hambamu sudah selesai. Hari ini aku berdoa, bekerjalah di tengah-tengah kami. Right now Holy Spirit, move in this place. Kurabasya karabase kerialalabase. Hurabakarabase kerialalabase. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Aku berdoa setiap anak-anakmu yang di tempat ini dilepaskan Tuhan dari the freedom right now from the love of money. Biar kami belajar Tuhan mencukupi apa yang Kau percayakan dalam hidup kami. Hari ini aku berdoa Tuhan, biar umat-Mu boleh mengalami prosperity yang sebenarnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami percaya. Dan hari ini aku berdoa, bless your people right now in this place. In the name of Jesus, Lord, bless them, Lord. Bless them, Lord. In the name of Jesus. Tuhan, aku percaya Tuhan akan mempercayakan di tangan mereka hal-hal yang baru, hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib akan Tuhan percayakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Bless your people right now in this place. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord.
lebih dari pemenang. Kau jaga Tuhan kan tak pernah kalah. Menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalau, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu. Saudara, ketika tadinya berdoa, saya yakin kuat sekali Tuhan berbicara di hati saya. Dengar baik-baik. Tuhan tidak cuma mempercayakan Anda menjadi berkat dalam edukasi. Saya tahu tempat ini saudara, Tuhan percayakan sesuatu yang dahsyat, bukan cuma halal yang rohani. But the Lord say in my heart very strong, Tuhan akan percayakan hal yang lain selain yang rohani, selain edukasi. Saudara, banyak gereja dulu bicara tentang seven mountain, bagaimana menjadi berkat, gunung-gunung ini, edukasi dan semuanya. Saya percaya tempat ini sudah jadi berkat yang luar biasa mengenai rohani, mengenai edukasi. But in my heart, I believe the Lord speaks very strong in my heart. Dia akan mulai percayakan hal yang lain dalam kehidupan Anda. Sekalipun Anda masih muda, jangan berkata, Tuhan gua gak bisa bisnis, gua gak tahu mau ngapain. God will give you inspiration. Kalau kamu mulai bersama Tuhan, setiap perkara kecil, dan Tuhan akan kasih perkara yang besar. Mungkin Anda bilang, Tuhan gue mau ngapain? Di tempat saya, I have so many testimony. Ada satu anak pembantu rumah tangga, orang miskin susah. Hari ini dia punya rumah beberapa, dia beliin orang tuanya rumah, dia diberkati. Dan dia bisa jual showroom mobil dan semuanya, buka usaha ini, usaha itu. God can do anything. Dia master of breakthrough. Dia bisa buat apa yang gak ada jadi ada. Cuman satu aja, kalau kamu setia melakukan firman-Nya, dan kalau kamu hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia akan start sesuatu yang baru. Dia akan start sesuatu yang gak pernah terjadi sebelumnya. This is the Lord say to me is very strong. Aku akan percayakan hal yang lain yang lebih dahsyat. Selain daripada rohani, selain daripada edukasi, saudara. Saya gak tahu apa, tapi kalau Anda percaya, saya sepakat dengan Anda. Dan biar terjadi semua dalam hidupmu. This is the time Tuhan akan buat kita semua prosperity, saudara. Nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh. Saya gak tahu tapi berkata sama Tuhan, Tuhan aku percaya, aku terima. Dan aku mau mulai bersama Engkau. Amin, saudara. Angkat tanganmu kalau Anda percaya. Tuhan akan percayakan hal yang dahsyat. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umatmu yang ada tempat ini. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Aku sudah sampaikan apa yang menjadi pesanmu. Aku berdoa mulai hari ini Tuhan akan mulai start membangun sesuatu yang baru. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu aku sudah mulai sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dan aku percaya Tuhan hari ini Engkau akan mulai membuat mereka membangun hidup mereka. Bukan cuma menjadi berkat dalam edukasi, dalam rohani, tapi akan dipercayakan bidang-bidang lain, hal-hal yang lain yang baru. Dan hari ini aku berdoa biar jadi semuanya. Di dalam nama Yesus aku berdoa, every one of us mengalami prosperity yang sejati. Karena ini adalah janji-Mu. Tuhan akan goncangkan langit, bumi dan segala isinya. Sehingga harta kekayaan bangsa-bangsa, barang yang indah-indah akan mengalir ke rumah Tuhan melalui setiap tangan kami. Dan kami berdoa hari ini, mari Roh Kudus mulai bersama kami. Mulai bersama kami. Bless them Lord in the name of Jesus. Prosperity in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Bapa, kami bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau. Orang lain seringkali berjanji dengan kami dan banyak sekali, mungkin 80-90% mereka bisa mengingkari semua janjinya. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Bapa yang tidak pernah mengingkari akan janji-Mu. Kalau pada malam ini kami mendengar akan kebenaran firman-Mu, buat hati kami saat ini ya Tuhan, untuk mencukupkan dengan apa yang saat ini Engkau beri. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami tahu setiap orang mempunyai takaran Tuhan. Semua orang dalam hidup kami mempunyai takaran kebutuhan. Tapi pada malam ini Engkau memberikan suatu gambaran, suatu pedoman dalam hidup kami. Mencukupkan dengan apa yang Engkau berikan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua bisa jadi jikalau itu ada dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, tanamkan semua dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara, saya ingin sampaikan.